Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulu Nashwa Asri Sektio, biasa dipanggil Lulu. Aku dari program studi Akuntansi Sektor Publik Sarjana Terapan kelas 27. Di video kali ini, kita bakal bahas bareng salah satu topik penting dari dunia perpajakan, khususnya buat kamu yang anak HSP dan juga teman-teman yang akan kerja di instansi pemerintah, yaitu mengenai pemotongan PPh 21 di instansi pemerintah untuk selain pegawai tetap. Tapi sebelumnya kita recall dulu, apa sih pengertian PPh 21? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri. Siapa aja sih yang kena potong pajaknya? Gimana cara ngitungnya? Dan kapan sih sebenarnya penghasilan itu nggak perlu dipotong pajak? Tenang, kita bakal bahas pelan-pelan dan pastinya gampang dimengerti. So, tunggu apa lagi? Let's go, simak yuk. Oke, yang pertama, siapa aja sih yang bisa dipotong PPh 21 di instansi pemerintah? Selain dari pegawai tetap ya teman-teman, ada tiga kelompok nih. Yang pertama itu pegawai tidak tetap. Contohnya pekerja harian, mingguan, atau borongan. Yang kedua adalah bukan pegawai. Misalnya narasumber, dokter visiting, MC, atau konsultan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peserta kegiatan, yaitu orang yang mendapatkan uang saku, hadiah, uang rapat, dan lain-lain. Pokoknya, semua orang yang dikasih penghasilan oleh instansi pemerintah, tapi bukan pegawai tetap, harus dicek dulu, kena potong pajak atau enggak ya. Oke, sekarang kita pahami lebih dalam satu persatu yuk. Yang pertama akan kita bahas adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai jenis ini biasanya punya perjanjian atau kontrak kerja, tapi sifatnya sementara. Jadi bukan kayak pegawai tetap yang kerjanya terus-menerus ya. Mereka ini kerja untuk jangka waktu tertentu saja. Terus penghasilannya pun beda cara ngitungnya. Bisa dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau bisa juga setelah nyelesain satu jenis pekerjaan tertentu yang diminta sama pemberi kerja. Intinya, kalau kamu cuma kerja harian, mingguan, atau per proyek, dan gak ada hubungan kerja tetap, nah itu masuk kategori pegawai tidak tetap ya. Mulai tahun 2024 ada aturan baru nih, PMK 168 tahun 2023. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan kalau kita mau ngomongin PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, mekanisme pembayaran. Kalau dibayarnya bulanan, maka perhitungan PPh 21-nya kayak pegawai tetap teman-teman, yaitu pakai pendekatan tahunan. Upah disetahunkan dikurangi PTKP selama 1 tahun. Tapi kalau pembayarannya itu non-bulanan, misalnya harian, per unit, atau per proyek, maka cara hitungnya tergantung jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Nah, ini masuk ke poin yang kedua, yaitu besar pembayaran dalam 1 bulan. Kalau misalnya akumulasi dalam 1 bulan lebih dari 10,2 juta, perhitungannya sama kayak tahunan tadi. Upah disetahunkan dikurangi PTKP setahun. Tapi kalau antara 4,5 sampai 10,2 juta, kita pakai pendekatan harian, yaitu dikurangi PTKP harian. Jadi upah harian dikurangi PTKP harian. Nah, kalau misalnya totalnya kurang dari 4,5 juta, kita hitung penghasilan kena pajaknya per hari, dikurangi 450.000. Jadi penting banget buat kita tahu cara bayar dan berapa total penghasilannya. Karena dari situ baru kita bisa menentukan bagaimana perhitungan dari PPh 21-nya. Supaya makin paham, yuk kita kerjain soal contoh nomor satu bareng-bareng ya. Di sini kita udah ada contoh
Nomor satu ya, contoh soal nomor satu. Kita baca dulu ya soalnya. SDN ABC1 membangun kamar mandi untuk sekolahnya dengan mempekerjakan Pak Dudi. K1 tidak ber-NPWP dengan upah harian 300.000. Pada bulan Maret 2022, Pak Dudi bekerja selama 16 hari. Di sini ada nih keterangannya dan pertanyaannya hitunglah PPh 21 atas upah Pak Dudi bulan Maret 2022. Oke. Diketahui dulu teman-teman, kita cari apa yang diketahui dari soal ya. Yang pertama Pak Dudi, ini dia K1 kodenya yang artinya kawin dengan satu tanggungan teman-teman. Lalu Pak Dudi ini tidak ber-NPWP dan dia bekerja selama 16 hari dengan upah 300.000 per harinya. Next, ditanyakannya PPh 21 atas upah Pak Dudi bulan Maret. Oke, kita jawab nih. Sebelumnya kita harus tahu dulu teman-teman, PTKP Padudi itu berapa sih? Karena tadi kodenya itu K1, yaitu kawin dengan satu tanggungan, yang artinya tarif PTKP per tahunnya adalah 63 juta. Lalu yang kedua diketahui bahwasannya Padudi tidak ber-NPWP. Karena tidak ber-NPWP, maka Padudi dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Hah? Kenapa ya dikenakan tarif 20% lebih tinggi? Begini ya teman-teman. Karena aturan pajak di Indonesia mau mendorong semua orang untuk punya NPWP. Kalau misalnya kita tidak punya NPWP, maka kita dianggap tidak patuh nih secara administrasi. Sehingga pemerintah tuh mengenakan sanksi tarif lebih tinggi. Kayak gitu teman-teman. Makanya, sesuai pasal 21 ayat 5A Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyebutkan wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif normal. Nah, terus cara ngitungnya gimana nih menentukan kayak pertambahan tarifnya kayak gimana gitu. Oke, kita lihat ya. Apakah kalau kita punya tarif normal 5%, maka naik 20% jadi 25%? Tetot, salah ya teman-teman. Cara ngitungnya kayak gini. Tapi simpelnya adalah tarif normal dikali 120%. Contohnya, kalau kita punya tarif normal 5%, maka kali aja 120%, jadinya 6%. Begitu. Next, kita langsung aja ke pembahasan soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakumulasikan upah selama 1 bulan, yang artinya 300.000 dikali 16 hari Pak Dudi ya, Pak Dudi bekerja. Iya, Pak Dudi bekerja. Jadi hasilnya 4.800.000. Lalu selanjutnya adalah PTKP hariannya nih. Karena kita ini kan Pak Dudi 4,8 juta itu di antara 4,5 juta sampai 10,2 juta. Maka cara penghitungannya adalah upah harian dikurangi PTKP harian. Jadi kita cari dulu PTKP hariannya berapa. Dengan cara 63 juta dari yang per tahun dibagi 360 hari. Jadi satu harinya itu PTKP-nya 175.000. Next, PTKP 16 hari. Oke. Jadi setelah kita tahu satu harinya 175.000, maka kita carilah kalau misalnya penghasilan tidak kena pajak selama 16 harinya berapa, yaitu 2.800.000. Next adalah mengurangi akumulasi upah dengan PTKP 16 hari tadi. Jadi kalau misalnya akumulasi upah sama 1 bulannya 4.800.000 dikurangi 2.800.000, maka penghasilan kena pajaknya adalah 2 juta. Dan langsung aja nih teman-teman, kita udah langsung bisa menemukan PPh 21-nya, yaitu 2 juta dikalikan 6%. 6% dari mana? Dari 5% dikali 120% tadi karena Pak Dudi ini tidak ber-NPWP ya. Jadi PPh-nya 120.000. Bisa kan? Aman ya teman-teman? Gimana kalau kita coba contoh soal lainnya? Soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. Sekretariat Daerah Kota XYZ membuat taman untuk memperindah kantornya dengan biaya sebesar 8 juta dengan kesepakatan dibayarkan setelah proyek selesai. Pak Ari di sini diketahui TK 0 ber-NPWP mengerjakan proyek tersebut selama 10 hari di bulan Februari 2022. Hitunglah PPh 21 atas upah Pak Ari bulan Februari 2022. Oke, kita coba lihat ya. Diketahui Pak Ari TK 0 yang artinya tidak kawin dan tanpa tanggungan. Lalu Pak Ari ber-NPWP yang artinya tidak usah dikenai tarif tambahannya teman-teman. Dan yang terakhir, 10 hari kerja, upah dibayar setelah proyek selesai sebesar 8 juta. Jadi ini bukan 8 juta per hari ya teman-teman, tapi dalam 10 hari kerja itu dia dibayarnya setelah proyeknya beres sebanyak 8 juta.
Next, ditanyakan, hitunglah PPh 21 atas upah Pak Ari bulan Februari 2022. Oke, selanjutnya nih kita jawab. Kita perhatikan lagi, PTKP Pak Ari ini selama 1 tahunnya berapa? Karena tadi K0 ya, K0, oh TK0 tidak kawin dan tanpa tanggungan, maka PTKP selama 1 tahunnya adalah 54 juta ya teman-teman. Next, kita langsung aja coba bahas soalnya dan kerjakan soalnya. Pertama, step yang harus kita lakukan adalah akumulasikan upah dalam 1 bulan. Jadi di sini upahnya Pak Aris selama 1 bulan adalah 8 juta rupiah. Yang dimana ini cara pengerjaannya masih sama ya seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu PTKP hariannya dengan cara 54 juta dibagi 360. Lalu jadilah 150.000 per harinya PTKP-nya. Dan kita kalikan 10 hari untuk menemukan PTKP Pak Ari selama 10 hari. Setelah diketahui PTKP-nya, maka kita kurangilah akumulasi upah sebulan dikurangi dengan PTKP 10 harinya yang menghasilkan 6.500.000. Berarti penghasilan kena pajaknya Pak Ari adalah 6.500.000. Maka PPh 21 atas upah Pak Ari selama bulan Februari adalah 6.500.000 dikali 5%, yaitu 325.000. Bisa kan teman-teman? Masih aman ya, masih gampang. Kita coba ke soal berikutnya. Ini adalah soal contoh kelas. Oke, kita bahas ya. Sekretariat Daerah Kota XYZ membuat taman untuk memperindah kantornya dengan biaya sebesar 4 juta dengan kesepakatan dibayarkan setelah proyek selesai. Pak Ari, TK0 berat PWP sama ya, mengerjakan proyek tersebut selama 8 hari di bulan Februari. Hitunglah PPh 21 atas upah Pak Ari bulan Februari 2022. Oke, diketahui Pak Ari masih sama TK0 yang artinya tidak kawin dan tanpa tanggungan, ber-NPWP dan 8 hari kerja upah dibayar setelah proyek sebesar 4 juta. Oke, ditanyakan hitungan PPh 21-nya. Kita langsung jawab. Diketahui ya, kita bisa lihat dari tabel kalau PTKP dari TK0 itu 54 juta per tahun. Kita ke pembahasan soal, kita akumulasikan nih selama 1 bulan. Itu 4 juta teman-teman. Kalau kita ingat kembali ke yang aku jelaskan sebelumnya, kalau kurang dari 4,5 juta, itu penghitungannya adalah kita harus menghitung upah hariannya dikurangi 450.000. Itu kalau di bawah 4,5 juta. Oke? Nah, jadi kita pakai cara itu. Sekarang kita cari dulu berarti upah hariannya berapa nih? Tadi kerjanya 8 hari, dibayarnya 4 juta, berarti 4 juta dibagi 8, yaitu sebesar 500.000, berarti upah per harinya 500.000. Lalu gunakan perhitungan ini, upah harian dikurangi 450.000, dan berarti upah harian yang terutang pajak penghasilan adalah 50.000. Penghasilan kena pajaknya selama 8 hari, berarti 50.000 dikali 8 hari aja ya teman-teman, jadi 400.000. Maka PPh 21 atas upah Pak Ari selama bulan Februari adalah 400.000 dikali 5%, yaitu 20.000. Bisa kan teman-teman? Masih aman juga ya. Ini soal ketiga, dan tadi kita udah menemukan tipe yang kita potong PTKP-nya dan juga dipotong 450.000. Jadi aman ya teman-teman. Next, kita lanjut bahas nih contoh soal yang ketiga dari slides-nya. Kita baca dulu ya. Desa ABC melakukan pekerjaan pengecatan kantor balai desa dengan mempekerjakan Pak Giri. Pak Giri ini kodenya K1, ber-NPWP, bekerja selama 5 hari dengan upah 500.000 per hari. Hitunglah PPh 21 atas upah Pak Giri selama 1 bulan. Oke, kita coba. Oke, sekarang kalian yang kerjain ya. Nanti kalian coba kerjain dan juga boleh deh nanti tulis jawabannya di kolom komentarnya. Caranya masih sama kayak soal yang sebelumnya teman-teman yang contoh kelas tadi. Karena ini pasti ketika diakumulasikan jadi 2,5 juta kan. Yang dimana dia di bawah 4,5 juta. Nah, perhitungannya sama kayak tadi. Jadi nanti upah harian dikurangi 450.000. Sisanya kalian boleh hitung sendiri. Baik, teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas pegawai tidak tetap, sekarang kita akan lanjut ke kategori bukan pegawai. Nah, apa sih bukan pegawai? Ya, kita lihat ya. Jadi, bukan pegawai itu adalah orang pribadi yang bukan pegawai tetap.
dan juga bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tapi mereka tetap dapat penghasilan dari pemotongan PPh 21 atau 26 atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan pemberi kerja. Nah, buat penghasilan bukan pegawai ini, kita bagi jadi dua tipe. Yang pertama, imbalan berkesinambungan. Artinya, penghasilannya diterima dari satu bendahara pemerintah lebih dari satu kali dalam 1 tahun pajak. Lalu, ada yang kedua nih, yaitu imbalan tidak berkesinambungan. Kalau cuma sekali aja dalam setahun dari satu bendahara. Jadi kalau imbalan tidak berkesinambungan itu cuma diterima satu kali aja dalam 1 tahun dari satu bendahara. Gampangnya bedainnya di berapa kali sih diterimanya dalam 1 tahun ya. Oke, kita lanjut. Terus ada juga kondisi tertentu di mana penghasilan itu nggak dipotong PPh 21 sama sekali. Yuk kita lihat di sini. Yang pertama, pembayaran ke rekanan pemerintah yang punya surat keterangan dan sudah menyerahkannya. Yang kedua, rekanan pemerintah yang bisa menunjukkan surat keterangan bebas potong atau pungut penghasilan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga, yaitu pembayaran lewat mekanisme uang persediaan yang dibayar lewat pihak lain dan PPh-nya udah dipungut pas pasal 22. Kalau misalnya memenuhi salah satu dari ketiga ini, berarti nggak perlu dipotong PPh 21 lagi. Jadi, udah ada pemotongannya dari sistem atau mekanisme lain gitu ya. Oke. Kalau tadi soal yang bebas potong, sekarang kita bahas gimana sih sebenarnya ngitung PPh 21 buat bukan pegawai. Secara umum, tarifnya itu 50% dikali penghasilan bruto, itu cara rumusnya. Ini berlaku kalau mereka itu memperkerjakan orang lain, menyerahkan material, atau berprofesi sebagai dokter. Jadi tarif kali 50% dikali penghasilan bruto. Tapi kalau orangnya tuh punya NPWP, hanya dapat penghasilan dari hubungan kerja itu aja, dan cuma punya satu pemotong, maka cara ngitungnya beda, yaitu tarif kali 50% dikali pajak penghasilan bruto, dan dikurangi PTKP sebulan kumulatif. Jadi penting banget untuk kita lihat dulu nih status dan karakteristik penghasilannya sebelum kita menghitung PPh 21-nya. Intinya, buat pegawai, jadi buat bukan pegawai itu kita perlu cek apakah penghasilannya berkesinambungan atau tidak. Terus kondisinya bebas potong atau tidak. Dan cara ngitung tarifnya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kita coba contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. KPPBC, instansi pemerintah, mengundang Saudari Awan berkode K2 ber-NPWP seorang motivator untuk mengisi acara capacity building tahunan bagi pegawainya. KPPABC memberikan honor sebesar 4.500.000. Berapakah pajak penghasilan 21 atas honorarium yang diterima oleh Awan? Nah, teman-teman, dari sini contoh pertama kita lihat dari kasusnya. Kalau misalnya saudari Awan ini cuma mendapatkan upah itu 1 tahun, 1 kali dari satu bendahara. Yang artinya apa nih teman-teman? Berarti ini penghasilannya termasuk keimbalan tidak berkesinambungan. Maka perhitungan PPh 21-nya adalah 50% dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilannya, yaitu 5% dikali 50% dikali 4.500.000 dan pajak penghasilan yang harus dipotongnya ya, maksudnya PPh 21-nya adalah 112.500. Oke, masih gampang ya teman-teman ya, aman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua aja. Yaitu Dinas ABC menggunakan jasa Pak Anwar sebagai seorang pemilik jasa catering untuk menyediakan kebutuhan konsumsi dalam rapat selama tahun 2022. Pak Anwar juga sering menyediakan konsumsi untuk instansi lain di kota tersebut. Pada tahun 2022, Dinas ABC melakukan pembayaran 4 kali sebagai berikut. Bulan Januari segini, Mei, Agustus, September ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Berapakah PPh 21 atas honorarium yang diterima Pak Anwar? Oke, teman-teman, di sini aku mau mengajak teman-teman untuk meng-highlight dulu bagian sini.
menyediakan konsumsi untuk instansi lain di kota tersebut. Jadi ya artinya berarti dia nggak cuma dapat penghasilan dari ini aja ya teman-teman. Jadi dia dapat penghasilan dari instansi lain yang dimana nantinya jadinya dia nggak dipotong PTKP gitu, nggak dikurangi PTKP. Ini hal-hal yang nggak boleh terlewat juga nih sama kita harus perhatiin. Nah, kita itu hitungnya seperti ini. Oke, karena ini ada 4 kali, jadi kita perhitungan PPh 21 ini menggunakan metode kumulatif ya teman-teman. Cara hitungnya, hitung dulu 50% dari penghasilan bruto setiap kalinya. Lalu nanti akumulasikan penghasilan kena pajak setiap bulannya. Lalu cari tarif pasal 17 berdasarkan akumulasi. Misalnya gini, kan di Januari itu 2.500.000. Lalu 50% dari 2.500.000 tuh 1.250.000 teman-teman. Akumulasinya berarti 1.250.000 nih penghasilan kena pajaknya. Tarifnya 5%. Jadi 5% ini dikali sama ini. Jadilah 62.500. Bulan Mei pun begitu. 3 juta dikali 50% nih. Jadi 1.500.000. Nanti 1.500.000-nya dikalikan dengan tarif yang ada 5%. Jadi 75.000. Begitu terus sampai pada nanti akhirnya September dan nanti PPh 21-nya bisa kita akumulasikan jumlahnya jadi berapa. Kalau ini kan per bulannya, nanti kalau mau diakumulasikan jumlah totalnya juga bisa. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus pasti kayak agak bingung kan, kenapa sih ini harus ada akumulasi ini gitu. Ini sebenarnya untuk ngasih gambaran juga teman-teman. Karena kan ini metodenya metode kumulatif. Karena kalau sekarang masih gampang teman-teman tarifnya 5% aja. Tapi nanti di soal berikutnya nih kita akan menemukan di mana ada kasus dia tuh nanti nyampe akumulasinya tuh 60 juta. Udah lewat dari 60 juta, maka tarifnya kan berganti teman-teman. Nggak 5% lagi, tapi jadi 15% gitu. Jadi ini salah satu tujuannya kenapa ada akumulasi ini. Ya mudahnya semakin besar akumulasi penghasilan, bisa kena tarif progresif yang lebih tinggi. Intinya itu. Next, ini contoh soal yang ketiga. Bacain ya. Instansi pemerintah G memesan jasa perbaikan pendingin ruangan kepada Tuan H sebesar 1 juta rupiah. Pemesanan jasa perbaikan tersebut dilakukan melalui Marketplace 1 yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah G dengan menggunakan uang persediaan. Hitunglah PPh 21 yang terutang atas penghasilan Tuan H. Oke teman-teman, coba ditebak dulu. Kira-kira gimana nih kita cara ngerjainnya? Ingat, kita harus memperhatikan hal-hal kecil, hint-hint kecil yang sebenarnya diberikan oleh soal, guys. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Oke? Bisa nih, udah ada yang bisa nebak? Terang. Jadi ini jawabannya adalah tidak dipotong PPh 21. Hah? Kenapa? Gini teman-teman. Karena di soal disebutkan pembayaran melalui mekanisme uang persediaan. Tadi bebas potong kalau misalnya pakai uang persediaan. Dan juga di soal ini sudah dipungut PPh 21 oleh marketplace. Nah, dari dua poin penting ini, maka bisa kita simpulkan bahwasannya di soal nomor 3 ini nggak perlu dipotong lagi PPh 21 atas penghasilan dari Tuan H karena sudah dipungut juga di PPh 22 oleh marketplace-nya. Begitu teman-teman. Next, kita langsung aja contoh soal keempat dan juga soal yang terakhir di bagian bukan pegawai. RSUD ABC mempekerjakan Dr. S, kodenya K1 ber-NPWP, sebagai salah satu dokter spesialis di RS-nya, rumah sakitnya. Penghasilan yang diperoleh oleh Dr. S setiap bulan terdapat pada tabel. Penghasilan tersebut belum dikurangi bagi hasil dengan RS sesuai kontraknya, yaitu 70 banding 30. Jadi 70-nya untuk RS. Di sini dia teman-teman bisa melihat penghasilannya dari bulan Januari sampai Desember ya. Hitunglah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Dr. S jika A. Pada tahun 2022 hanya bekerja pada RSUD ABC. B. Pada tahun 2022 juga bekerja di RS lain selain RSUD ABC. Oke, kira-kira dari sini dulu nih. Kira-kira ada yang bisa ngebedain nggak sih? Apa perbedaan dari soal A dan B ini? Ya, betul banget dari sini teman-teman. Hanya bekerja pada satu instansi dan bekerja di instansi selain instansi ABC. Jadi kalau misalnya dia bekerja hanya di satu instansi, berarti dia punya hak untuk mendapatkan pemotongan. Bukan pemotongan sih, lebih ke punya hak untuk dikurangi PTKP gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia bekerja di selain instansi RSUD BAC aja, ya nggak perlulah kita potongi, nggak perlu dikurangi sama PTKP-nya. Jadi karena bekerja
hanya di RSUD ABC, maka berhak mendapatkan PTKP bulanan. Perhitungannya, brutonya dikali 50%, nanti dikurangi PTKP, barulah dikenakan tarif pasal 17. Sesuai dengan ya penghasilannya, lapisan penghasilannya ya. Begini teman-teman. Lihat, 25 juta dikali 50% penghasilan brutonya 12.500.000 berarti. Nah, 12.500.000 ini dikurangilah sama PTKP ini. Lalu jadi segini, 7.250 dikali sama tarif 5%. PPh 21-nya 362.500. Nah, di sini nih teman-teman bisa nih kelihatan fungsi nilai akumulasi ini. Apa maksudnya gitu? Apa maksud dengan nilai akumulasi semakin tinggi, maka tarifnya juga bisa semakin tinggi. Di sinilah maksudnya. Lihat di bulan Agustus, guys. Di bulan Agustus, awalnya sampai bulan Juli akumulasi dari total Januari sampai Juli, penghasilan akumulasinya yang udah dikali 50%-nya dan juga dikurangi PTKP-nya itu 59.125.000. Berarti sampai situ tarifnya ketika dikali sama 8.875 itu masih dikali 5%. Oke, teman-teman. Di sini ketika dia ditambah sama 875.000 jadi 60 juta. Yang dimana itu masih dikali 5%. Tapi setelahnya ketika dijumlahkan dengan 11.375.000 itu dikalinya 15% dari sini sampai bawah. Kenapa? Karena udah masuk lapisan kedua, teman-teman. Udah lebih dari 60 juta. Yang dimana dia harus udah lebih tinggi lagi tarifnya, yaitu kali 15%. Mengapa? Inilah fungsi. Kita harus tahu nih akumulasinya itu berapa. Ya, untuk menentukan tadi tarifnya. Kalau misalnya semakin tinggi hasil jumlah akumulasinya, maka tarifnya pun akan semakin tinggi pula menyesuaikan dengan lapisan penghasilannya. Begitu. Lanjut ya ke yang kedua. Ini dia sebenarnya sama aja kayak yang di atas tadi. Perbedaannya, kalau ini penghasilan brutonya dikali 50% langsung dikali sama tarif. Kalau tadi kan penghasilan bruto kali 50% dikurangi PTKP, barulah nanti dikali tarif. Tapi kalau misalnya ini enggak, jadi penghasilan bruto kali 50% langsung kali tarif. Kenapa? Karena tadi dia dapat penghasilannya nggak cuma dari satu instansi. Jadi dia nggak punya hak untuk dikurangi PTKP. Sisanya penghitungannya sama. Ini juga kasusnya sama ya teman-teman tadi. Jadi jangan kaget kalau loh ini kok dibagi dua kayak gini tabelnya. Itu karena tadi ya teman-teman, dia udah masuk lapisan kedua tarif pemotongannya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu peserta kegiatan. Apa sih peserta kegiatan itu? Jadi, peserta kegiatan adalah orang pribadi yang ikut dalam rapat, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau acara apapun itu dan mendapatkan imbalan. Untuk peserta kegiatan, rumus hitungnya simpel sekali teman-teman, yaitu PPh 21 sama dengan tarif dikali penghasilan bruto. Tidak ada lagi pengurangan, langsung kena tarif. Kita langsung ke contoh soalnya supaya makin paham. Nah, Kecamatan XYZ mengadakan lomba menyanyi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Pemenang lomba dan besaran hadiah yang diterima ialah sebagai berikut. Berapakah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Melan, Mulan, dan Maulana? Oke, 3M. Di sini ya guys jawabannya. Oke, kita lihat ya. Meilan PNS golongan 2B hadiahnya 1 juta. Mulan non NPWP non PNS hadiahnya 900.000. Ini kode-kodenya bisa dilihat sendiri ya. Terus Maulana ber NPWP non PNS hadiahnya 800.000. Loh, kok tapi ini tarifnya bisa beda-beda kayak gini. Terus Meilan kayaknya nominalnya paling besar kok malah nggak kena pemotongan sih? Kenapa ya? Jadi gini teman-teman. Meilan tidak dipotong PPh 21 alias tarifnya 0%, sedangkan Mulan dan Maulana dipotong 5% dari bruto. Kenapa begitu? Karena ada aturan khusus yang menyebutkan kalau PNS golongan 2B ke bawah menerima hadiah dari kegiatan yang sifatnya penghargaan atau lomba, maka tidak dikenakan PPh 21. Ini sebagai bentuk fasilitas untuk PNS kecil supaya penghasilannya nggak makin berkurang. Sedangkan untuk non-PNS, walaupun nominalnya hadiahnya kecil, tidak ada fasilitas
batas pembebasan. Jadi mereka tetap harus dipotong PPh 21 sesuai dengan tarif umum. Makanya Meilan bebas potongan, tapi Mulan dan Maulana tetap kena potong 5%, yaitu Mulan jadi 54.000 dipotongnya dan Maulana 40.000. Dan sifatnya untuk mereka berdua ini tidak final, artinya nanti masih harus disetorkan lagi di SPT tahunan. Oke. Oke, teman-teman, itu dia dari pemaparan TM5 dari perpajakan, mengantar perpajakan ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa mudah dimengerti. Mohon maaf kalau apabila selama video ini banyak salah kata. Dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.